kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil proyek kami yang berjudul Pengaruh Global Warming dan Pengaruh Iklim yang Menyebabkan Naiknya Pasang Surut Air Laut. Baiklah, di sini saya Hoirunisa dengan NIM 2303311. Saya Latifah Azhara Kansa dengan NIM 2303314. Dan saya Latifah Hanum dengan NIM 2303315. Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil proyek kami. Perubahan iklim yang memanas menyebabkan mencairnya kutub, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan permukaan air laut global. Peningkatan permukaan laut global disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu ekspansi internal dan pencairan lapisan es, dan yang kedua adalah diperburuk di bawah iklim yang panas. Dampak dari ekstrim yang kemudian mengakibatkan tingginya gelombang, meningkatkan kecepatan arus, meningkatnya intensitas badai di laut, dan terjadinya banjir bahkan tsunami. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Latifah Hanum. Silakan. Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan lumpur. Hutan mangrove yang juga biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau ini merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena ada aktivitas daur pengenalan oleh pasang surut air laut. Pada habitat ini hanya pohon mangrove atau bakau yang mampu bertahan hidup dikarenakan proses evolusi serta adaptasi yang telah dilewati oleh tumbuhan mangrove. Hutan mangrove juga memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita, diantaranya yakni 1. Sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai. Dengan kata lain, tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. 2. Sebagai fungsi tumbuhan yang lain, mangrove juga memiliki fungsi sebagai penerapan gas karbon dioksida CO2 dan penghasil oksigen O2. 3. Hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut serta ikan-ikan kecil yang berlindung dan mencari makan. Selain binatang laut, bagi hutan mangrove yang ruang lingkupnya cukup besar sehingga terdapat jenis binatang darat di dalamnya seperti kerang dan burung. Dari beberapa fungsi hutan bakau yang telah dipaparkan oleh teman saya, tentu banyak hal yang paling esensial bagi kelangsungan hidup kita. Fungsi hutan mangrove sebagai penghasil oksigen atau O2 dan serta menyerap gas karbon dioksida serta sebagai pencegah abrasi. Rusaknya hutan mangrove dapat mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi tersebut. Bayangkan jika hutan rusak dan tidak ada sesuatu yang mampu menghasilkan oksigen atau O2 untuk bernapas kita. Tidak ada lagi sesuatu yang dapat menyerap gas atau CO2 yang merupakan gas racun dan berbahaya bagi tubuh manusia, serta tidak ada lagi suatu pertahanan kokoh yang mampu menahan laju abrasi. Saat ini keadaan hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai di Indonesia begitu memprihatinkan. Sebagian besar rusak dan diantaranya habis akibat aktivitas penerbangan dan lainnya. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup kita. Baiklah, jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari kawan saya. Mengingat begitu pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan kita, jadi kita itu membuat perlu adanya solusi untuk penanggulangan masalah yang selama ini terjadi pada hutan mangrove. Solusinya yang pertama yaitu perlu adanya lahan konservasi terhadap hutan mangrove dalam rangka penjagaan dan pelestarian hutan agar fungsi-fungsi mangrove dapat
yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan mangrove yang telah rusak. Dan yang ketiga yaitu perlu adanya manajemen tata ruang yang baik terhadap wilayah pesisir pantai berhutan mangrove sehingga dapat berpotensi ekonomis dalam hal pariwisata. Dan yang keempat yaitu perlu adanya penyuluhan dalam rangka memahamkan masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan mangrove bagi lingkungan hidup. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu sanksi hukum yang tegas terhadap siapapun yang merusak kelestarian hutan mangrove. Jadi demikian hasil proyek kami. Jadi begitulah materi kami. Dan selanjutnya yaitu proses kerja dari hasil proyek kami yaitu menanam tanaman mangrove. area sekitaran pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sebagaimana yang ada di belakang saya ini, yang besar-besar itu adalah tanaman mangrove yang udah tua, dan di bawahnya ini ada tanaman nipah. Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup. Yang pertama yaitu sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut. Dan yang kedua yaitu sebagian fungsi tumbuhan yang lain, mangrove juga memiliki fungsi sebagai menyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Dan yang ketiga yaitu hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam jenis binatang maupun tumbuhan, sepertinya ikan, burung, kera, dan lainnya. Mengingat begitu pentingnya hutan mangrove bagi kelangsungan lingkungan hidup kita, ada perlunya solusi untuk menanggulangi masalah yang selama ini terjadi pada hutan mangrove. 1. Perlu adanya lahan konversi terhadap hutan mangrove dalam rangka menjaga dan pelestarian hutan agar fungsi-fungsi hutan mangrove dapat dioptimalkan sebaik mungkin. 2. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali seperti yang kecil-kecil itu adalah tanaman mangrove yang baru ditanam. Ketiga, perlu adanya manajemen tata ruang baik terhadap wilayah pesisir pantai hutan mangrove sehingga dapat berpotensi ekonomis dalam hal pariwisata seperti ini. Jadi kami mendatangi objek wisata yang ada di Pariaman. Yang keempat adalah perlu adanya penyuluhan dalam rangka penanaman masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan mangrove bagi lingkungan hidup. 5. Yaitu sanksi hukum yang tegas terhadap siapapun yang merusak kelestarian hutan mangrove. Kelestarian lingkungan hidup amatlah penting bagi kita. Menjaga mangrove merupakan bagian dari tindakan nyata atas kepedulian kita
terhadap kelestariannya, alam dan kehidupannya. Mulai dari kita sendiri, mari jagalah lingkungan demi hidup dan kehidupannya. Oke, jadi di sini kita berada di depan wisata Taman Mangrove. Jadi kita bersama Citra, Ibu Citra. Jadi Ibu, kami bertanya, hutan mangrove ini ataupun tanaman mangrove ini, apakah dia itu masih baru atau sudah lama ditemukan? Masih baru dari 2019 2020 2021 yang ada tanda ya yang ada tanda-tanda 2021. apa Bu pengaruh dari tanaman mangrove ini untuk lingkungan sekitar? Apa tuh namanya, untuk para wisata lebih banyak pengunjung Kayak wisatanya. menjadi apa namanya, ada peminat para Iya, pengunjung. lebih menarik Pertanyaan selanjutnya Bu, itu kan Bu tanaman mangrove-nya dikasih tanda. Itu nomor-nomor itu maksudnya apa ya? Oh, jumlah tanamannya berapa banyak kan, nomor-nomor sekian, 1000 batang gitu. Jadi kayak posisi-posisinya itu Masih bisa pokoknya ditata serapi mungkin. Nah, sebelah sini bagian siapa Bu? Ada nggak di sini lah yang nanam ini? Yang ini Padang. Sebelah kanan Padang. Yang ini pokoknya masih Sumbar lah gitu, lupa tapi yang mananya. Ibu, kami lihat tadi ada tanaman nipah gitu, Bu. Ya, Itu Bu bisa tumbuh gitu ya, Bu? iya tumbuh sendiri. Oh, tumbuh sendiri ya, Bu? Nggak ada bibitnya? Nggak ada. Tumbuh sendiri. Nanti ada yang ngambil tuh. Nanti kalau Buahnya? siapa aja ya boleh ngambil. Kayak misalnya, oh iya ya. masyarakat sekitar sudah mengetahui manfaat dari tanaman mangrove. Jadi mereka berkontribusi untuk menanam tanaman mangrove yang bertujuan untuk menahan air laut dari putusnya daratan pantai. Dan selain itu juga bisa menjadi objek wisata bagi para masyarakat. Sayangnya wisata ini tidak beroperasi lagi, padahal wisata ini baru dibuka pada tahun 2021. Jadi di sini kita berada di posisi nomor 4, yaitu galeri atau secret